Ilkay Gundogan ngaku musim lalu kesal banget sama Pep Guardiola. Nampak jadi pahlawan Manchester City, Gundogan sebenarnya sempat jengkel pada keputusan Pep Guardiola. Ilkay Gundogan mengakui bahwa dia sempat benar-benar kesal kepada manajer Man City Pep Guardiola. Hal itu terjadi ketika dia tidak menjadi starter dalam pertandingan terakhir Man City musim lalu pada ajang Liga Premier Inggris 2021-2022 melawan Aston Villa. Pep meninggalkan gelandang asal Jerman itu di bangku cadangan pada pertandingan terakhir yang krusial, dengan Man City membutuhkan kemenangan untuk memastikan tempat atas Liverpool dalam perburuan gelar juara yang akhirnya hanya berselisih 1 poin itu. Tertinggal 2-0 dalam 14 menit tersisa, sepertinya Citizens akan membuang peluang untuk mendapatkan gelar keempat dalam 5 tahun terakhir. Sampai pada akhirnya, Gundogan mencetak 2 gol dan 1 lagi dari Rodri, memastikan perubahan takdir juara yang tak terlupakan dalam sejarah Liga Premier. Kami semua kompetitif, kami semua ingin bermain, dan kemudian saat saya tahu saya tidak starter, saya sedikit frustasi dan marah, kata Gundogan pada pemutaran perdana film dokumenter Together Champions Again. Saya masih mencoba untuk fokus dan mendukung orang-orang yang bermain, dan saya pikir saya sedikit frustasi dalam pertandingan itu. Segalanya tidak dimulai dengan baik ketika saya masuk menggantikan. Saat kami 10 detik dan kami kebobolan gol kedua, dan kemudian jujur, sebagai pemain sepak bola profesional Anda selalu berusaha melakukan yang terbaik, melakukan hal-hal sederhana. Kami mencetak gol pertama dan untungnya itu terjadi. Kemudian dalam 10 menit kami mencetak 3 gol. Semuanya terjadi begitu cepat. Masih sulit bagi saya untuk menganalisis karena semuanya terjadi begitu cepat. Terkesan performa di laga pramusim City, Guardiola berniat promosikan Wilson Esbrand. Pemain Manchester City Josh Wilson Esbrand ditawari Pep Guardiola peran di skuad senior. Wilson Esbrand bermain untuk Akademi Manchester City sebelum akhirnya debut profesionalnya. Wilson Esbrand juga tampil mengesankan dalam kemenangan Manchester City atas klub Amerika minggu lalu dan dipercayakan Pep Guardiola menjadi starter dalam pertandingan terakhir klub melawan Bayern Munchen. Meski menghadapi penyerang dan pemain berpengalaman seperti Thomas Muller, Leroy Sané dan Serge Gnabry, pemain kelahiran London itu tampil impresif dan menunjukkan performa matang. Atas alasan tersebut, Pep Guardiola yakin bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi bek kiri itu untuk naik ke skuad senior. Setelah kemenangan atas Bayern Munchen, sang manajer memuji pemain mudanya. Masalahnya dengan Josh adalah 2 tahun terakhir dia cedera, kata Pep Guardiola. Dia punya masalah dengan lutut dan masalah otot, tapi kami yakin dia punya potensi. Guardiola melanjutkan, dia agresif untuk memenangkan duel dan dengan bola sangat pintar. Dia bek 1 lawan 1 yang bagus dan tidak merasakan tekanan dengan bola. Liverpool siap hadapi Haaland, Klopp ini akan menarik. Klopp mengakui bahwa ia adalah salah satu pengagum mantan bintang Borussia Dortmund itu. Manajer Liverpool Jurgen Klopp menyambut positif kehadiran Erling Haaland di Liga Premier Inggris. Haaland didatangkan Man City senilai total 64 juta pound sterling pada musim panas ini. Bisa dipastikan, ia bakal menjadi pembanding yang pas untuk striker baru Liverpool, Darwin Núñez. Ini akan menarik, ucap Klopp di sela rangkaian tur pramusim di Austria Selasa 26 Juli 2022. Haaland adalah tipe striker yang belum pernah mereka miliki sebelumnya, tapi kita semua tahu bahwa Pep Guardiola bisa membuatnya berhasil. Ya, dan itulah yang juga kami coba dengan Darwin Núñez. Saya menyukainya. Erling adalah pemain yang luar biasa, benar-benar luar biasa, pungkasnya. Sebelum persaingan dimulai di Liga Premier, Klopp berkesempatan menjajal taji Haaland saat Liverpool bersua Man City pada ajang Community Shield Sabtu 30 Juli 2022.
Bahkan jenius Man City Phil Foden dapat kontrak baru senilai 200.000 pound sterling per minggu. Phil Foden dilaporkan setuju menyelesaikan kontrak baru dengan Manchester City yang akan membuat gaji pemain internasional Inggris itu meroket menjadi 200.000 pound sterling per minggu. Menurut laporan 90 Minutes mengklaim bahwa pemain sayap berusia 21 tahun itu akan segera menandatangani kontrak baru dengan klub masa kecilnya yang akan mempertahankan Foden di City hingga 2027. Foden juga menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di belakang pemain seperti Kevin De Bruyne dan rekrutan baru Erling Haaland. Foden telah berdiskusi dengan City mengenai kontrak baru selama berbulan-bulan dan juara Liga Premier memprioritaskan pemain yang lebih senior yang kontraknya habis lebih cepat dari Foden. Namun, sekarang tampaknya akan berakhir cepat kesepakatan kontrak baru dengan bintang Inggris itu untuk menandatangani kesepakatan jangka panjang. Foden adalah salah satu pemain paling penting City dan telah menjadi kunci kemenangan gelar terakhir di Premier League. Pemain murni Akademi City juga memenangkan PFA Young Player of the Year dalam 2 musim terakhir. Scamacca, Haaland, dan Darwin Núñez kala penyerang berlabel menara ramaikan Liga Inggris. Liga Inggris 2022-2023 kedatangan penyerang bertipe menara yaitu Darwin Núñez, Erling Haaland, dan yang terbaru Gianluca Scamacca. Tim papan tengah Liga Inggris West Ham United menciptakan kejutan dengan menggait penyerang timnas Italia Gianluca Scamacca. Dilaporkan bahwa West Ham United mampu menebus Scamacca dengan harga 40,6 juta pound sterling yang akan jadi investasi besar di musim ini. Selain Gianluca Scamacca, Liga Inggris musim depan akan lebih menarik dengan kedatangan 2 penyerang bertipe tower lainnya, yaitu Erling Haaland di Manchester City dan Darwin Núñez di Liverpool. Erling Haaland menjadi nama pertama yang patut diperhatikan lantaran penyerang yang satu ini sangat tajam ketika membela Borussia Dortmund. Selain itu, ada nama Darwin Núñez yang bergabung dari Benfica ke Liverpool dengan dana besar 100 juta euro lantaran statusnya sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Portugal musim lalu.